Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. Ketika bom-bom Amerika dan Israel menghujani Iran, para pengambil kebijakan di Washington dan Tel Aviv berharap melihat awal runtuhnya Republik Islam Iran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah bara serangan Iran tak hancur melainkan menyatu. Kampanye ganti rezim yang digerakkan dari luar, mulai dari Reza Pahlavi hingga perang siber Mossad, malah membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Iran. Apakah dunia sedang menyaksikan kebangkitan baru di Teheran? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Rezim Khamenei gagal ditumbangkan, Amerika dan Israel dipermalukan. Senator Amerika dari Partai Republik Lindsey Graham kembali mengemakan seruan pergantian kepemimpinan di Iran. Tokoh neokonservatif terkemuka itu mendesak Presiden Donald Trump menggulingkan rezim Ayatollah Ali Khamenei. Kampanye serupa dikemukakan Senator Ted Cruz. Para hawkish Amerika dan penganjur perang seperti John Bolton dan Mike Pompeo. Dua tokoh terakhir ini masing-masing pernah menjadi penasehat keamanan dan Menteri Luar Negeri Donald Trump di periode pertama pemerintahannya. Lindsey Graham memandang penghancuran instalasi proyek nuklir Iran seperti yang baru saja dilakukan Trump belumlah cukup. Pemboman di Fordo, Natanz, dan Isfahan menurutnya hanya secara untuk menunda, bukan melenyapkan sepenuhnya kapabilitas Iran. Satu-satunya cara adalah melenyapkan kepemimpinan Iran saat ini dan menggantikannya dengan rezim yang patuh serta tunduk pada hegemoni Washington. Secara samar, upaya itu dilancarkan intelijen Amerika ketika Reza Pahlavi muncul di televisi Amerika, menyerukan rakyat Iran agar memberontak terhadap Khamenei. Reza Pahlavi adalah putra mendiang Shah, pengusaha terakhir Iran yang sangat pro-Amerika. Saat revolusi Islam menyapu Iran di masa Shah pula, Teheran memiliki hubungan sangat dekat dengan Israel. Kepemimpinan Imam Khomeini sejak 1978 mengubah segalanya. Kampanye penggulingan rezim di Iran oleh Lindsey Graham yang dikenal sangat pro-Yahudi tentu saja sejalan dengan agenda tersembunyi Israel. Agresi militer ke Iran pada 13 Juni 2025 mengawali proyek rahasia di dalam wilayah Iran yang dijalankan mata-mata Mossad dan kolaborator lokalnya. Secara teknis kemiliteran, apa yang dilakukan Israel hari itu menunjukkan serangan lintas batas paling signifikan dalam sejarah kontemporer kawasan Timur Tengah. Lebih dari sekedar operasi yang ditargetkan terhadap silo rudal atau fasilitas nuklir, serangan tersebut mencakup pembunuhan tingkat tinggi dan serangan cyber yang canggih. Di antara perkembangan paling signifikan sejauh ini adalah pembunuhan beberapa komandan senior Iran, termasuk Komandan Angkatan Darat Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran Mayor Jenderal Qossein Salami, dan Kepala Pasukan Dirgantara Mayor Jenderal Amir Ali Haji Zadeh. Pembunuhan yang ditargetkan ini merupakan pukulan paling telak bagi kepemimpinan militer Iran sejak Perang 1980 sampai dengan 1988 dengan Irak. Namun di balik permukaan, serangan tersebut bukan sekedar manuver militer, melainkan ekspresi dari doktrin politik telah dirancang selama beberapa dekade. Sementara pejabat Israel secara terbuka membingkai operasi tersebut sebagai tindakan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Logika strategis yang lebih dalam tampak semakin jelas. Destabilisasi dan para akhirnya keruntuhan Republik Islam Iran. Selama bertahun-tahun, beberapa ahli strategi Israel dan Amerika berpendapat, terkadang secara diam-diam, kadang terang-terangan, bahwa satu-satunya solusi jangka panjang terhadap ambisi nuklir Iran adalah pergantian rezim. Kampanye saat ini sejalan dengan tujuan tersebut, bukan hanya melalui cara militer, tapi juga melalui tekanan psikologis, politik, dan sosial di dalam negeri Iran. Perkembangan terkini menunjukkan operasi tersebut dirancang untuk memprovokasi tahap awal pemberontakan internal di Iran. Buku pedoman ini tak asing bagi pengamat upaya pergantian rezim sebelumnya. Pembunuhan pejabat tinggi militer, perang psikologis, kampanye disinformasi, dan penargetan simbolis terhadap lembaga negara. Di Teheran, serangan cyber yang didukung Israel dan serangan presisi dilaporkan telah menghantam gedung-gedung pemerintahan dan kementerian.
bahkan mengganggu siaran televisi nasional, pilar utama infrastruktur komunikasi Republik Islam Iran untuk sementara waktu. Retorika politik Israel telah menggema ke arah ini. Dalam pengarahan tertutup dan wawancara dengan media tertentu, para pejabat Israel mengakui bahwa fasilitas nuklir bawah tanah Iran di pegunungan Zakros dan Elborz tidak dapat dihancurkan tanpa partisipasi penuh Amerika Serikat. Secara khusus, operasi tersebut akan memerlukan penggunaan bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator yang hanya bisa dikirim oleh pembom strategis B-2 atau B-52 milik Amerika. Dengan tidak adanya kemampuan itu, para pemimpin Israel tampaknya telah menyimpulkan bahwa penghentian program nuklir Iran tidak mungkin dilakukan tanpa perubahan pemerintah. Konteks ini memberi makna baru pada operasi militer dan politik Israel secara bersamaan. Setelah serangan tersebut, pesan Israel kepada publik Iran semakin intensif, menggambarkan Korps Garda Revolusi Islam bukan sebagai pembela nasional, melainkan sebagai penindas utama rakyat Iran. Pesan ini berupaya memisahkan Republik Islam dari negara Iran dengan slogan-slogan seperti, "Ini bukan perang Iran, ini perang rezim." Tokoh oposisi Iran di luar negeri termasuk Reza Pahlavi, putra tertua Syah terakhir Iran, dan mantan pemain sepak bola Ali Karimi menyuarakan narasi ini. Mereka menyatakan dukungan atas serangan tersebut dan menyerukan perubahan rezim. Namun strategi ini mungkin justru menimbulkan efek sebaliknya, alih-alih memicu pemberontakan massa atau memecah belah persatuan nasional. Serangan tersebut tampaknya telah mengonsolidasikan sentimen publik lintas garis politik. Banyak warga Iran termasuk para kritikus lama rezim menyatakan kemarahan atas apa yang mereka anggap sebagai serangan asing terhadap kedaulatan nasional. Memori kolektif tentang intervensi eksternal dari kudeta 1953 yang didukung CIA hingga perang Iran-Irak kembali mengaktifkan refleks defensif yang tertanam dalam benak masyarakat Iran. Bahkan di antara para aktivis gerakan perempuan, kehidupan, dan kebebasan yang memicu protes nasional setelah kematian Mahsa Amini pada 2022, terlihat keengganan untuk mendukung intervensi militer asing. Saat gambar-gambar gedung yang dibom dan tentara Iran yang gugur beredar, suasana empati dan solidaritas sesaat menggantikan tuntutan pergantian rezim. Bagi banyak orang, perhatian telah bergeser dari reformasi politik menuju persatuan nasional dan pertahanan tanah air. Beberapa tokoh masyarakat dan mantan menentang Republik Islam menyuarakan dukungan bagi Iran dan mengecam serangan Israel. Legenda sepak bola Ali Daei menyatakan, "Saya lebih suka mati daripada menjadi pengkhianat." Ia menolak kerjasama dengan serangan asing apapun. Mohsen Borhani, mantan hakim dan tahanan politik, menulis, "Saya mencium tangan semua pembela tanah air," mengacu pada Garda Revolusi dan angkatan bersenjata lainnya. Apa yang dimulai sebagai serangan terencana terhadap target militer mungkin justru menghasilkan dampak sebaliknya. Alih-alih melemahkan cengkeraman rezim, tindakan Israel justru memperkuatnya, menggalang persatuan dan membungkam perbedaan pendapat. Upaya untuk merekayasa revolusi dari luar tidak hanya berisiko gagal, tetapi juga menjadi bumerang. Jika tujuan akhir Israel adalah memicu keruntuhan rezim, mereka mungkin telah meremehkan ketahanan historis, sistem politik Irak, dan kekuatan pemersatu trauma nasional. Saat bom jatuh dan jenderal tewas, tatanan sosial Irak tidak terurai, justru mungkin sedang menyatu kembali. Kemartiran mereka menjadi pelucut semangat bagi rakyat Iran yang meyakini bahwa kematian di jalan perjuangan adalah mulia. Ini adalah narasi penting dalam sejarah, budaya, dan psikologis politik Iran. Kematian dipandang sebagai kemuliaan dan kekuatan. Berbeda dengan Israel yang harus menyembunyikan kerusakan dan kematian akibat serangan Iran, karena itu berarti kelemahan. Klaim Israel tentang 120 peluncur rudal dan 200 unit sistem pertahanan udara ternyata harus berhadapan dengan realitas yang berbeda. Penembakan rudal balasan secara masif oleh Iran setelah gempuran besar Israel memperlihatkan bahwa klaim
Tel Aviv hanyalah ilusi. Bahkan terjangan rudal-rudal yang hipersonik Iran gagal dilumpuhkan oleh sistem kubah besi, Iron Dome maupun Tahat milik Amerika Serikat. Rudal Iran menghantamkan dengan sangat sedikit intersepsi. Mitos mempertahankan Israel yang tak tertembus mulai terbongkar. Iran bahkan dianggap menggunakan taktik menguras rudal pencegat Israel dengan menembakkan beragam jenis rudal pemukul pamungkas yang belum semuanya digunakan. Efek serangan Iran ke Israel telah mengguncang penduduk negara itu. Mereka ketakutan. Kehancuran fisik yang ditimbulkan menyajikan pemandangan yang selama ini hanya bisa disaksikan di jalur Gaza atau Dahiyeh di Beirut. Perang psikologis yang dilancarkan Iran bersamaan dengan operasi pembalasan mereka mendapatkan momentum. Iran memenangi pertempuran di sektor ini. Tribuners, apa yang terjadi setelah Amerika Serikat membom Fordo, Natas, dan Esfahan tampaknya kini memberi dampak menarik. Saat muncul tanda-tanda deeskalasi konflik, Ayatollah Ali Khamenei tetap menyatakan bahwa balasan lanjutan yang semakin menyakitkan akan diarahkan ke Israel. Mungkin Iran sedang melakukan rekonsolidasi kekuatan, menyiapkan rencana operasi yang lebih besar dan luas, menargetkan aset Amerika di Timur Tengah. Namun, Israel tampaknya sudah merasa cukup dengan menghancurkan Fordo, Natanz, dan Esfahan. Mereka menerima kenyataan melenyapkan kapabilitas nuklir Iran masih mustahil untuk saat ini. Tapi mencegat, meredam, dan memperlambat kemampuan Iran akhirnya menjadi pilihan paling realistis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.